Kalau kita merasa bahwa salah satu goal setting hidup kita adalah menjadikan hati kita tenang, maka kita mau tidak mau harus mengikhtiari. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah mumpung di Ramadan. Ramadan itu bulan Al-Quran. Dan Ramadan itu bisa menjadikan momentum untuk membiasakan berinteraksi dengan Al-Quran. Saran saya, kalau kita belum terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran, gimana supaya nanti bisa istiqomah, bahkan menemukan nikmatnya, lezatnya berinteraksi dengan Al-Quran? Cobalah mulainya jangan sekali, kan? Oh iya, Pak. Tapi berlatihnya berkali-kali. Berkali-kali berarti. Nah, resepnya pertama, mulailah dari yang paling mudah. Kalau kita harus baca berhalaman, bahkan bersurat-surat, mungkin karena kita belum terbiasa terasa berat. Saran saya nggak apa-apa, memulainya dari satu ayat juga nggak apa-apa. Satu ayat dimulai, setelah itu nggak apa-apa. Jadi kira-kira Bismillahirrahmanirrahim, terus Shadaqallahul Azim. Oh, itu boleh juga ya, nggak apa-apa. Tapi Baik. asal jangan sekali itu saja. Nah, kiat berikutnya apa, Kang? Cobalah dibuat timing yang terjadwal, terskedul. Karena aktivitas yang tidak diplan, yang tidak dibuatkan skedul time-nya, biasanya cenderung tidak disiplin, Kang. Baik, Pak. Supaya disiplin, caranya adalah cobalah kita membuat timing yang terskedul kapan kita harus berinteraksi dengan Quran. Nah, saran saya yang paling mudah belajarnya adalah apa, Kang? Cobalah menetapkan jadwalnya sama seperti hanya kayak jadwal sholat. Oh, baik, Pak. Nah, sholat fardu yang 5 waktu ini itu dijadikan juga sebagai momentum. Di samping kita melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi juga sekaligus setelah selesai sholat itu sempatkan baca. Baik. Nggak apa-apa, satu ayat juga nggak apa-apa. Andai kata kita konsisten setelah sholat membuka Al-Quran, bacanya satu ayat setiap sholat, maka sehari kita bisa membaca 5 ayat. Kalau sehari kita bisa membaca 5 ayat, Kang, maka kita akan bisa menghatamkan pada durasi waktu 1200 hari, atau kurang lebih sekitar 3 atau sampai 4 tahun. 4 tahun. Tetapi itu berharga bahwa selama hidupnya sempat menghatamkan Quran. Karena boleh jadi ada yang mungkin sampai akhir hayatnya nggak sempat bisa menghatamkan Quran. Betul. Makanya coba latihannya dari yang satu ayat. Kalau sudah enak, saran saya tambahkan ayat, bisa 2 ayat. Kalau yang mau agak standar, saran saya rekomendasinya setelah sholat itu baca Al-Qur'annya 1 halaman. 1 halaman itu kalau dihitung dengan bacaan tartil, bacaan standar, itu tidak lebih dari 10 menit. Jadi kira-kira kalau sholatnya 5 menit, gitu loh, Kang. Iya. Baca Qur'annya 10 menit, berarti setiap waktu sholat itu kita fokuskan untuk berinteraksi dengan sholat dan baca Quran itu kurang lebih 15 menit. Nah, kalau sehari sehalaman, maka kalau setiap sholat sehalaman, maka dalam waktu sehari kita bisa membaca Al-Quran 5 halaman. Baik. Sama saja dengan per 4 hari 1 juz. Jadi nanti kita bisa menghatamkan Quran itu per 4 bulan sekali. Jadi dalam putaran 1 tahun, kita bisa menghatamkan Quran 3 kali hataman. Kalau repot, kita akan selalu repot, kan? Karena tambah usia itu bukan tambah luang, Kang. Betul. Tetapi tambah usia itu biasanya tambah repot. Ya, repot dengan kegiatan, repot dengan pekerjaan, repot dengan bahkan tambah sepuh. Kadang sudah repot dengan dirinya sendiri, sakit dan lain sebagainya. Betul. Makanya siapa yang merasa bahwa dengan Al-Quran berkebutuhan untuk menutrisi hatinya, insya Allah dia akan beristiqomah untuk senantiasa berinteraksi dengan Quran.
Lah, di manakah tingkat nyandunya, Kang? Teori candu itu ternyata akan bisa ditemukan manakala kita melakukannya berkali-kali, Kang. Orang candu dengan game karena main gamenya bukan sekali. Kalau main gamenya sekali, saya jamin enggak nyandu. Enggak. Tapi bisanya nyandu karena dilakukannya berkali-kali. Orang nyandu ngerokok itu karena ngerokoknya bukan sekali, Kang. Sering. Tapi karena ngerokoknya sering nyandu. Nah, kalau kita ingin candu dengan Quran, maka interaksi dengan Qurannya jangan sekali. Baik. Tapi lakukanlah berkali-kali. Lah bedanya kan, kelezatan, kenikmatan, kedamaian yang didapatkan manakala kita berinteraksi dengan Quran, itu tidak akan pernah didapatkan dari sumber yang lain.